Shonan Junaigumi atau dikenal Yang GTO merupakan serial drama Jepang yang diadaptasi dari manga yang berjudul sama, menceritakan lalu perhatian mereka teralih ke preman yang tadi, yang mencoba menggoda dua gadis. Lalu Eikichi mencoba menghentikannya. Mereka berkilah kalau akan berdiskusi di luar. Namun, pertarungan itu pun terjadi. Dua gadis itu khawatir dan menyusul mereka keluar. Akan tetapi setelah keluar, mereka terkejut karena para preman itu sudah terkapar. Lalu mereka berempat pergi untuk mengobati luka ke sebuah hotel. Di sana, Eikichi dan Ryuji terpaku ke sebuah ranjang, dan ternyata mereka sudah ngebet untuk mabar bareng gadis-gadis itu. Wah, anjing lah. Setelah itu, lalu Eikichi memberikan Ryuji sebuah kondom dan sebuah obat bau mulut, dan mereka pun memakannya dengan dosis yang berlebihan, kayak makan pilo sae, cok. Lalu mereka pergi dengan pasangan masing-masing, Ryuji bersama Ayumi dan Eikichi bersama Mariko. Namun saat akan melakukan mantap-mantap pertamanya, tiba-tiba Eikichi sakit perut karena kebanyakan makan obat tadi. Modar konco. Berbeda dengan Eikichi, Ryuji tidak melakukan mantap-mantap karena ingin mengenal Ayumi lebih jauh dan tak ingin melakukan itu secepat ini. Lalu Ryuji pun pergi. Setelah itu, ia berlari mencari toilet. Setelah ketemu, ternyata toiletnya cuma satu. Ryuji pun memukul Eikichi dan masuk ke toilet lebih dulu dan meninggalkan Eikichi yang kecebiri di luar. Ini nih salah satu contoh teman yang kayak anjing kayak gini. Keesokan harinya, mereka pindah ke sekolah Tsuchiko. Dan ternyata mereka hanya pindah dan tak dikeluarkan dari sekolah lamanya. Karena itu hanya siasat mereka.
Dan tanpa diduga mereka bertemu dengan dua gadis kemarin yang ternyata adalah guru di sekolah itu. Modar konco, cok. Sekolah mereka didatangi preman kemarin yang ingin balas dendam. Dengan cepat dua Onibaku turun tangan dan mengalahkan mereka semua. Namun bukan dipuji, malah teman-teman sekolahnya pada takut. Sementara itu, diperlihatkan ada dua pemuda yang sedang duduk santai sambil membicarakan Onibaku. Setelah itu, dua Onibaku ini memperkenalkan diri di depan kelas, berharap teman sekelasnya berbeda dengan teman yang lama. Namun tanpa diduga, ternyata sama saja, preman semua. Sekolah Alice yang muridnya terkenal cantik-cantik, lalu menawarkan juga tiket yang sulit didapat. Namun mereka mau memberinya asalkan dicarikan murid. Onibaku pun setuju. Sementara itu diperlihatkan dua pemuda yang membicarakan mereka tadi, yang bernama Seijima dan Kamada. Mereka ini dikenal dengan dua Byoken dari Kamakura. Saat mereka sedang santai di kafe, kelompok anak Kyokuto yang merupakan teman Onibaku di sekolah lama datang, lalu ngajak ribut mereka. Alhasil mereka dihajar dengan brutal. Di sisi lain, Eikichi dan Ryuji pergi ke festival sekolah Alice. Di sana ternyata mereka mengikuti acara perjodohan. Wah anjing, emang Jones nih orang-orang. Oke lanjut. Ternyata mereka memilih wanita yang sama, bernama Yarita. Lalu wanita itu akhirnya memilih Eikichi. Ryuji kesal bukan main. Di kelas, Kyo menenangkan Ryuji dengan memberi kabar bahwa guru baru mereka sangat cantik dan seksi. Sementara itu, Eikichi mengantar Yarita di jam belajar. Tiba-tiba, ia didatangi oleh pria parubaya dan membawanya ke kelas. Ternyata itu adalah guru baru mereka. Bukan wanita seksi, ternyata malah om-om yang galak. Siap, mudar konco. Keesokan harinya, Eikichi pergi ke rumah Yarita. Ternyata di sana sangat sepi. Eikichi pun sudah berencana untuk mantap-mantap dengan Yarita. Tanpa disangka, setelah Yarita membuka baju, terdengar suara bayi, yang ternyata itu adalah anaknya. Dan ia adalah janda. Fuck, Jonas Yao tingkat nasional ini mah. Lalu Eikichi pun pergi dengan alasan ada urusan. Alasan klasik lagi, cok. Keesokan harinya, di sekolah mereka disetrap oleh guru baru. Semua tas mereka digeledah. Karena merasa keterlaluan, tanpa pikir panjang, dua Onibaku mengeluarkan jurus andalan mereka. Alhasil, guru itu keok. Namun mereka terancam dikeluarkan oleh kepala sekolah. Di saat bersamaan, muncul Ayumi yang melindungi mereka dan berkata jika mereka dikeluarkan, maka ia juga akan keluar. Scene berpindah saat Kyo dan Ito sedang santai di kafe. Beberapa saat kemudian, mereka terlibat cekcok dengan sekelompok preman. Alhasil, Kyo dikeroyok. Lalu karena tak tahan melihatnya, Ito menggertak dengan menyebut kalau mereka adalah teman Onibaku. Seketika kelompok itu takut dan meminta maaf. Ngeri kali, cok. Setelah mereka pergi, lalu muncul dua Byoken yang menanyakan apa mereka teman Onibaku. Di sisi lain, Eikichi dan Ryuji diberitahu kalau Kyo dikeroyok. Dengan cepat mereka menghampirinya, dan Kyo sudah babak belur parah. Ito yang kecewa sedikit marah pada dua Onibaku ini. Lalu scene berpindah. Diperlihatkan Eikichi sudah menjadi guru. Namun kala itu ia terbuli oleh muridnya sendiri karena rumor tentang dirinya yang menjadi berjaga nomor 1. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Sementara Ryuji sedang berbincang dengan Ayumi. Terlihat mereka semakin dekat. Kedekatan mereka diperhatikan oleh Eikichi dengan tatapan sinis. Iri, bilang bos, hahai. Di sisi lain, Makoto diganggu dua anak buah dua Byoken. Lalu Makoto dihajar oleh mereka karena berteman dengan Onibaku. Lalu di saat santai, Eikichi sedang berbincang dengan Kyo dan Ito, membicarakan Ryuji yang menurutnya sudah mulai berubah. Tiba-tiba datang Makoto. Mereka mengingatkan Makoto untuk berhati-hati pada dua Byoken. Setelah itu, Makoto pergi dengan Eikichi. Sementara itu, si Ryuji sedang asik kencan dengan Ayumi.
Mereka bermain bowling, dan ternyata Eikichi dan Makoto tak sengaja mengikuti Ryuji. Setelah itu, diperlihatkan Ryuji dan Ayumi akan berteman-teman pria di sebuah hotel. Bangke. Dengan wajah kecewa, diperlihatkan Eiichi di depan hotel itu. Wah, emang ngenes lu cocok. Lalu untuk menghibur Eikichi, Makoto mengajaknya pergi bersenang-senang sendiri. Namun tanpa diduga, Makoto berkhianat dan menjebak Eikichi ke sebuah tempat yang di sana sudah ada 2 Kyoken dan beberapa anak buah mereka. Lalu Eikichi pun dikeroyok. Curang cok. Makoto. Keesokan harinya, Ito dan Kyo mendatangi Ryuji dan mengabarinya. Ternyata Eikichi dihajar sampai masuk rumah sakit. Ryuji pun bergegas menemuinya. Namun sampai di sana, Ryuji mendapat tanggapan yang tak mengenakan dari Eikichi. Ternyata menurutnya, ia sudah tak menghiraukan Onibaku dan lebih memilih bermesra-mesraan dengan Ayumi. Lalu karena tak terima, Ryuji pergi sendirian mendatangi 2 Kyoken. Sementara itu, Ayumi sedang di rumah sakit dan berbincang dengan Eikichi. Ia menjelaskan, ternyata terjadi kesalahpahaman di antara Eikichi dan Ryuji. Karena menurut Ayumi, Ryuji tak pernah sekalipun ingin meninggalkan Onibaku. Bahkan ia berkata, hanya Onibaku yang tak akan pernah ia tinggalkan. Ini cok, baru teman sejati. Di sisi lain, Ryuji kewalahan karena dikeroyok. Di sana sedikit terjadi